Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mawaqit, bab yang menjelaskan tentang mikot. Ini tidak saya baca, saya jelaskan aja karena panjang begini. Mikot itu adalah tempat awal mengambil niat. Untuk apa? Niat umroh atau haji. Nah, mikot yang dikenal atau yang biasa dipakai oleh orang Indonesia. Mikot itu banyak, Pak. Umpamanya dari Irak itu mikotnya di mana itu ditentukan. Ya, umpamanya dari Mesir mikotnya dari mana ditentukan. Ya, kita hanya membatasi mikot yang biasa digunakan oleh orang Indonesia saja supaya tidak melebar. Pertama, biasanya kalau orang Indonesia pergi haji atau umrah lah, kalau gelombang pertama itu kan haji berangkat ke Madinah dulu, ya. Nah, dari Madinah nanti ke Mekah itu umroh. Maka yang biasa dipakai adalah di Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah itu artinya biasa yang kita sebut bir Ali. Bir Ali itu bukan bir yang diminum itu, Pak, ya. Bi'ul Ali. Bi'ul itu sumur, sumurnya Sayyidina Ali. Di Dzul Khulaifah tempatnya itu. Itu mikot yang biasa dipakai orang Indonesia. Dari mana? Dari Madinah. Yang kedua, kalau orang Indonesia ini haji, ya, gelombang kedua itu kan turun Jeddah. Biasanya itu langsung umroh, ya. Ambil mikotnya itu di Yamlamlam. Nah, Yamlamlam itu menurut para ulama, biasanya ulama sing tua-tua itu kalau kita ke Jeddah itu sudah melewati, Pak. Pesawat itu melewati Yamlamlam. Saya belum pernah ngambil mikot di sini, ya, belum pernah ngambil. Nah, oleh karena itu ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu itu mulai dari Surabaya ini sudah pakai ihram atau ganti di pesawat. Soalnya ganti di pesawat itu angel, Pak, ya. Makanya dimulai dari Juanda itu sudah pakai ihram, tapi belum niat, masih ditutup japa, masih boleh masihan. Nah, waktu di pesawat itu biasanya pemandu kiainya itu menyampaikan, ya, ayo kita niat karena ini sudah pas di atas Yamlamlam. Ya, tapi ada ulama atau kiai yang tidak begitu. Podo wae, wis pokoknya kok mudun ganti nduk Jeddah terus mikot di situ. Lah itu ada begitu. Monggo. Ya, ini pilihan, tapi mayoritas ulama-ulama dulu itu di pesawat. Terus mikot yang lain biasanya kalau sudah di Mekah itu diajak city tour. Ditunjukkan ke Gua Hira, ditunjukkan waktu itu biasanya di Jamarot, diajak ke pertemuan siapa? Nabi Adam, Jabal Rahmah. Itu biasanya mampir di Ji'rona. Ya, nanti ambil mikotnya di Ji'rona biasanya. Atau ada KBIHU yang mengajak Siti itu ke peternakan unta. Ya, nah itu langsung nanti ambil di Hudaybiyah. Ya, di peternakan unta, ngombe susu unta, ngono ku air kencing unta juga dijual, ya. Nah, ini ada ikhtilaf, ya, karena Nabi memperbolehkan atau menganjurkan sebagian rombongan untuk minum air unta karena rombongan ini nggak cocok dengan iklim yang ada di Madinah waktu itu. Disuruh minum air unta, ya. Nah, oleh karena itu ulama beda pendapat. Seandainya ada obat yang lain
maka tidak usah minum air unta, karena secara umum ya air kencing itu adalah najis secara umum ya, kotoran itu adalah najis secara umum, dan diteliti oleh para kesehatan itu ada kemungkinan ada bakteri dan seterusnya ya. Nah kalau susu ini mayoritas ulama dan ahli kesehatan diperbolehkan. Nah yang paling dekat itu di tam'in. Biasanya kalau kita ingin mengulang umroh karena kita sudah ada di Mekah, ke tam'in ya, lebih dekat. Itu dulu Sayyidatina Aisyah ya waktu haji itu kan tidak bisa tawaf Pak, karena tawaf itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kebetulan Sayyidatina Aisyah ini haid ya, maka ditunggu selesai haid maka diajak ke tam'in, itu paling dekat. Nah begini Bapak-bapak, kenapa sih kita itu kadang-kadang ingin sholat di Hijr Ismail, kan begitu ya. Sayyidatina Aisyah itu pernah berkeinginan untuk sholat di dalam Ka'bah. Kita tahu saat ini Pak ya, kalau kita naik Ka'bah di samping nggak bisa karena izinnya tertentu, itu juga tinggi sekali, menek nggak iso Pak ya. Nah Sayyidatina Aisyah kepingin sholat di dalam Ka'bah, oleh Rasulullah diajak sholat di Hijr Ismail. Kenapa? Hijr Ismail itu adalah dulunya Ka'bah. Ka'bahnya itu persegi panjang Pak ya, Ka'bah itu. Nah ibu-ibu bertanya. Oke. Kok gak apa jamnya ini? Oh habis ini ya. Dulu keadaan yang kayu seorang ini ya, ada pertanyaan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu keadaan mampu, seorang yang kaya tapi tidak ada niat untuk berhaji, lalu jatuh miskin, tidak bisa lagi untuk berhaji sampai meninggal. Nah ini ya. Jadi begini, saya aneh sedikit ya. Ada hadis yang mengatakan kalau sudah mampu tidak mau haji, maka pilih meninggalnya dalam keadaan kafir, yaitu keadaan Yahudi, Nasrani atau Majusi ya. Nah ini orang ini kaya tapi waktu itu tidak mau haji. Nah keadaan sudah miskin terus meninggal. Saran saya ngapunten, nek iso, nek ada keluarganya dan lain, dibadalkan haji. Badal haji itu 6 juta atau 10 juta gitu loh Pak ya, dibadalkan haji supaya tidak terkena hadis tadi. Dan mudah-mudahan orang ini ngapunten kasih rahmat oleh Allah ya, segala kesalahannya diampuni oleh Allah ya. Ini ya. Iya, ini orang kaya tapi nggak mau, dari orang kaya yang tidak ada niat, jadi tidak mau. Nah, kalau bisa dibatalkan. Pokoknya nanti mati Majusi dan lainnya itu urusan Allah, kita nggak tahu Pak ya. Ya kita nggak tahu nanti itu matinya apa. Tapi menurut hadis secara umum kasat mata ya, kasat mata itu matinya bukan mati Islam nanti, kasat mata, tapi mati itu rahasia Allah. Insya Allah diingatkan kapan lagi masalah mati nanti. Ya kita sampaikan. Masyarakat mengatakan ini orang jelek, tapi Allah mengatakan orang baik pas matinya itu. Ya, insya Allah kita cerita ini ada di beberapa kitab. Insya Allah kita sampaikan nanti ya.
Ini tinggal 1 menit ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad